Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Ini minggu terakhir di bulan 5. Mari Bapak Ibu kasih dulu salam kiri belakang. Katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Hari berganti, silih berganti, tahun berganti, tetapi berkat Tuhan tidak pernah berganti bagi kita. Amin. Berkat Tuhan selalu mengalir seperti air yang mengalir. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita luangkan waktu kita. Kita luangkan sikap kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih ya Bapa yang baik di dalam surga. Pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau menaikkan puji-pujian kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Berkati kami lepas pribadi. Berkati kehidupan kami. Berkati ya Bapa setiap langkah kami. Terkadang kami selalu mengandalkan kekuatan kami ya Yesus. Terkadang kami selalu mengandalkan pikiran kami. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami begitu saja. Terima kasih ya Bapa. Ibadah ini kami serahkanlah ke tangan. Mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Terpuji, termulialah nama-Mu, kekal dan selama-lamanya. Amin. Masih tetap hadirat Yesus. Kami sembah nama-Mu. Inilah hidup kami. Inilah tubuh kami. Kami serahkan ke tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Kau segala bangsa bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Haleluya. 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 Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih ya Yesus. Saat kami berjalan, kasih-Mu selalu menerangi langkah kami. Haleluya. Terima kasih. Saat ku berjalan,
Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih ya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terkadang kita selalu mengandalkan kehidupan kita. Terkadang kita selalu berkata kepada Yesus, hidup saya capek, letih, lesu. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu tahu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya.
yang terbaik bagiku. Haleluya, Jesus. Ku terserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong yang setia bagi kami. Haleluya. Mari kita sembah Dia lebih dahsyat lagi. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Penuhi, penuhi, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami ya Yesus. Engkau Alfa dan Omega bagi kami ya Bapa. Jesus, Jesus, haleluya. Haleluya ya Yesus. Haleluya ya Bapa. Haleluya ya Yesus. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami begitu saja ya Yesus. Masalah silih berganti kami hadapi. Kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Engkau kuatkan kami menghadapi segala masalah apapun. Engkau kuatkan kami dalam menghadapi permasalahan apapun ya Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami begitu saja. Haleluya ya
puji-pujilah namamu. Haleluya ya Bapa. Amin. Amin. Yes. Yes. Haleluya. Jesus. Jesus. Siaraba-raba-raba-raba. Siaraba-raba. Haleluya. Penuhi kami ya Bapa. Penuhi kami ya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu saya undang berdiri. Tetap hadirat Yesus. Mari Bapak Ibu katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, amin, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Cuma Bapak Ibu yang berkata imani lagu ini. Yesus pegang. Sekali lagi Bapak Ibu, imani lagu ini. Yesus, Yesus. Terpujilah namanya Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau
bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau pemegang kehidupan kami ya Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami begitu saja. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorak meninggikan namamu. Berkati kami lepas pribadi. Berkati ibadah kami ini. Terpuji, termulialah namamu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang belum sempat salaman, kasih salam. Katakan selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu kita menari, memuji nama Tuhan. Tuhan tidak memandang kita tua atau muda, tetapi Tuhan memandang hati kita. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku. Sekali lagi Bapak Ibu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Pemenang. Haleluya. Ku tak menyerah hadapi rintangan di hidupku. Ku mau berdiri teguh di dalam Dia, karena ku tahu hidupku ada di tangannya, aman di dalam lindungannya. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku. Sekali lagi Bapak Ibu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Pemenang. Haleluya. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Tetapi oleh Roh-Nya jadikanku pemenang. Tetapi oleh
jadikanku pemenang. Sama-sama kita katakan pemenang. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Itu lagu baru Bapak Ibu. Masalah apapun yang kita hadapi, tetap kita mengandalkan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan, kami bisa berdiri di altar-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Sama-sama kita katakan Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuhnya, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, katakan Yesus Kau. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak sekolah minggu saya undang untuk maju ke depan.
Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Karena ini adalah generasi-generasi Laskar Kristus. Bahagia sukacita Tuhan kami siang hari yang indah ini boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan anak-anak ini juga akan memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya sejak masa kecil anak-anak ini boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup mereka boleh diberkati, diterangi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan Kau yang campur tangan atas hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop persembahan kita. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan ini menjadi domba yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan begitu juga yang memberi, berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berikan rezeki yang melimpah. Terpuji, termulialah nama-Mu. Kami siap memberi. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan. Saya persilakan untuk hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
kagum dan hormat akan kemurahan dan kemuliaan, keagungan, keperkasaannya Tuhan. Di mana pagi hari ini menjelang siang ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Roh yang memberi kuasa atas setiap orang percaya. Sehingga kami semua Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar bagimu. Dan bagi hidup kami saat ini ya Tuhan, kami mau menerima kuasa Roh Kudus turun atas kami sehingga membuat kehidupan kami, iman percaya kami Tuhan tetap kuat dan teguh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Satu ucapan kebahagiaan bersyukur kepadamu selalu karena Tuhan adalah Juru Selamat dalam hidup kami, yang menuntun kami masuk kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan, hingga kami menjadi pewaris kerajaan-Mu yang mendapatkan hal yang luar biasa, yang tak bisa dibandingkan dengan apa yang ada dalam dunia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang akan memberitakan kebenaran ini. Sesudah dengan kebenaran-Mu akan diperkasai oleh darah Yesus Kristus dan Roh-Mu yang menyertai. Dalam nama-Mu kami siap menerimanya. Demikian jemaat Tuhan yang akan bersuka cita saat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman para pelayan. Salam Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini semuanya kita bersuka cita, haleluya. Lambaikan tanganmu saudaraku, puji Tuhan. Meskipun ini minggu-minggu terakhir di bulan Mei yang sedang dan akan kita lalui, tetapi suasana Roh Kudus masih tetap ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari Pentakosta yang telah kita rayakan minggu yang lalu, hari ini pun berkumandang suaranya bagi kita, di mana berjudul Roh Kudus memberi kuasa bagi setiap orang percaya. Yang siap menerima kebenaran katakan amin. Haleluya. Yang kita baca di Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu juga yang membawa Alkitab, buka Alkitabnya. Apabila tidak membawa Alkitab, lihat ke depan, ke LCD, di sana akan ditampilkan. Baik, kami baca ayat 6 dan bergantian dengan jemaat Tuhan sampai di ayat yang ke-11 kita selesaikan. Ayat 6 mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Puji Tuhan, haleluya. Kebenarannya telah dibacakan dan telah kita bacakan untuk kita sekalian. Yang menjadi kesimpulan di sana adalah Roh Kudus memberi kuasa atas kita, atas setiap orang yang percaya. Yang bersuka di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus turun pada kita, maka akan ada dan bangkit dan timbul sorak-sorai bagi dia. Sebab di hari Pentakosta telah dicurahkan, dan saat ini pun saudaraku yang kekasih, percayalah, Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasihi, masih relevankah pada saat ini bahwa Roh Kudus itu menjadi power dalam kehidupan kita? Masihkah seperti yang dulu-dulu terjadi, begitu bersorak-sorai, begitu bergembira? Sebab kalau sudah Roh Kudus yang menguasai setiap orang percaya, yang menjadi ukuran yang paling utama dalam kehidupannya, akan muncul dan akan lebih kuat mengiring Tuhan, lebih hebat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, lebih dahsyat. Sebab Tuhan berkata, kamu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Tapi yang menjadi persoalannya Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, sungguhkah di bulan-bulan ini Roh Kudus masih mau bekerja atas hidup kita? Masih mau. Dan ini saatnya. Maka terimalah Roh Kudus yang ada. Dia mau tinggal di dalam kehidupan kita hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kami kasih. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus yang memberi kekuatan atas kita dan menjadi sebagai penghibur. Bagaimana itu bisa terjadi di kehidupan orang percaya? Caranya yang pertama adalah turun atas setiap orang percaya. Mengapa mesti Tuhan turunkan rohnya? Sebab ia telah terangkat. Ia naik ke surga. Bukan semata-mata untuk kesenangannya pribadi. Tetapi memang layaknya barang siapa yang ditinggalkan akan diberi suatu penyemangatan. Supaya ketika berlaku atau bertindak seperti apa yang telah diterima sebelumnya, akan lebih kuat dan lebih baik. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan, di Lukas pasal 24 ayat ke-49 itu dinyatakan tentang perintah Yesus bagi para murid atau para rasul agar tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus menguasai. Supaya ketika Roh Kudus turun dan berdiam di hidupnya orang percaya yang saat ini, supaya semakin lebih kuat di dalam Kristus.
Hanya dengan rohnya lah yang membuat kita semua dapat berkata, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Bapa. Kau yang layak kami puja, kau yang layak kami puji. Dan oleh karena rohnya lah kita dapat semua berkata, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah pengajaran yang kami terima, yang terjadi di pedesaan atau daerahnya Korea Utara. Di sana terjadi penginjilan yang dilakukan oleh orang Amerika. Untuk pemenangan-pemenangan bagi orang yang belum kenal akan Yesus Kristus di sana. Begitu menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya, Tuhan penguasa tunggal dalam hidupnya. Berjalan waktunya, Bapak Ibu yang kami kasihi, dia sudah lama menikah, seorang perempuan yang namanya Min He. Sudah lama menikah, belum dikaruniai seorang anak. Seringkali hamba Tuhan berkata, kau akan ditolong. Tuhan akan membuat sesuatunya, segala sesuatunya indah pada waktunya. Lihat pekerjaan Tuhan itu baik, dahsyat dan luar biasa. Begitu dia lihat hidupnya, Tuhan kapan? Satu kali Bapak Ibu yang kami kasihi, mengandunglah dia, Min He. Begitu mengandung, sebetulnya kehidupan sehari-hari yang mereka alami, sungguh, jangankan untuk menyambut kelahiran seorang bayi, makin bertambahnya satu jiwa di keluarga itu, seharusnya makin bertambahnya ekonomi yang terjadi. Tetapi tidak demikian yang terjadi Bapak Ibu yang kami kasihi. Justru seringkali merosot. Mana lagi di situ ada oknum-oknum tertentu. Kalau terdengar sebagai seorang Kristen, aktivitasnya itu selalu memuliakan Tuhan, akan dicekal dan dicegat, dan bahkan dibunuh. Tidak boleh hidup seorang pun di sini, di daerah ini. Orang-orang yang percaya Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan. Sehingga satu kali Min He sujud di hadapan Tuhan, tetapi bukannya memuliakan, justru meratapi hidup dan berkata, apakah engkau ada Tuhan? Mana kalau dia melihat kelompok minoritas, bukankah engkau berkuasa? Mengapa terjadi penekanan ini? Justru dia menyalahkan Tuhan. Yang sama dengan kehidupannya istrinya Ayub. Meskipun tidak sama persis keadaan kehidupannya Min He, tetapi kondisi itu terjadi padanya. Kondisi kehidupan Ayub terjadi padanya. Satu kali dia berdoa, kalaupun Tuhan anak ini lahir, kalau karena begitu sulit ekonomi, mau ke bidan nggak ada uang, pokoknya segalanya
sangat minim. Seolah-olah merupakan kutuk. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu yang kami kasihi, lalu dia marah sama Tuhan. Tuhan, kalaupun anak ini lahir, biarlah aku mati. Tapi dia tetap hidup. Ditolong Tuhan, jagai anak saya. Kan marah itu sama Tuhan. Kalau sudah mempercayakan kepadanya, ya udah, selesai sampai di situ. Ini dia marah. Begitu pahit hidup ini Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa hidup bersamanya? Sebab keadaan sekarang saja pun engkau tak pernah menolong. Kira-kira begitu. Dan satu kali, ini kan perbatasan antara negeri Cina. Di suatu pedesaan. Dia berusaha, karena di sana ada undang-undang. Orang Korea kalau memasuki daerah Cina akan ditembak. Tidak bisa sembarangan. Kebetulan di daerah itu, di daerah dia tinggal, Minhe ini, dia berusaha, biar aku mati. Karena kalau aku melewati perbatasan ini, maka aku akan ditembak. Matilah, selesailah segalanya. Dia coba keluar dari zona yang sakit itu untuk bunuh diri dan yang lainnya. Tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh Minhe. Justru ada orang percaya, takut akan Tuhan, melihatnya, membawanya ke rumahnya, membinanya, memberi dia hidup. Dari kelemahan keluarga itu mengangkatnya menjadi orang yang lebih kuat. Satu kali ketika membuka mata Minhe, biarkan saja aku mati. Mengapa dibawa ke rumah? Bunuhlah aku. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan. Berjalan waktu, dia melihat, kok gak mati-mati ya? Lalu seorang penginjil itu tahu di mana keberadaannya Minhe. Sudah bertumbuh, hidup ditolong oleh orang percaya, orang Kristen yang takut akan Tuhan. Lalu penginjil itu bertanya, mengapa kamu masih mau jadi orang Kristen? Apa jawabannya Bapak Ibu? Dia bilang begini, karena aku melihat semua karya Tuhan, semua yang ada dalam dunia adalah dalam kuasanya dan pemeliharaannya. Semuanya itu ada penderitaannya. Meskipun di satu sisi ada orang yang bersuka cita, lebih daripada apa yang dia rasakan, itu semua adalah kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Yang nyata-nyatanya sampai hari ini pun aku masih hidup. Peristiwa itulah yang dikatakan bahwa roh Tuhan turun atasnya. Ia dapat berkata, Yesus adalah Tuhan. Dia minta maaf kepada Tuhan, ampuni aku. Aku masih tetap
berdiri dan memegang perkataanmu. Aku diselamatkan untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sebab Engkau Tuhan akan menyediakan bagiku yang tak pernah kupikirkan pun. Itu yang Tuhan sediakan. Inilah dasarnya. Karena Roh Kudus turun atasnya. Sehingga dia bertahan, sehingga dia kuat. Minhe. Meskipun di usianya, usia yang tak bisa kita pertahankan begitu panjang. Karena ada limitnya sebagai manusia. Tetapi selama dia bangkit bersama dengan Kristus, oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena Roh Kudus turun padanya. Sebagai orang percaya yang membangkitkan dan membuat kehidupannya. Tidak lagi menyalahkan Tuhan. Tetapi justru Roh Kudus yang mengajarinya. Untuk berdiri teguh dan beriman kepada Tuhan. Tetap setia. Lewat hal itulah dia berkuasa. Satu kali dia penginjilan. Dari apa yang dia terima, dari apa yang dia lihat. Sama seperti rasul-rasul. Tuhan bermaksud supaya kalian semua itu dapat bersaksi. Maka Tuhan punya tujuan. Supaya ketika Roh Kudus itu turun, menjadikan orang percaya menjadi saksi baginya. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya yang jadi saksi itu adalah merupakan dampak daripada Roh Kudus yang berdiam. Otoritas Tuhan yang menjadi kata lain, bahasa lain. Yang di ayat yang ke-8 itu. Bila Roh Kudus turun padamu. Maka saudaraku yang kekasih menjadi seorang yang dunamos. Yang punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan bermaksud saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Supaya kehidupan setiap orang percaya itu punya kekuatan yang super power. Ketika telah menjadi Kristen, harusnya makin bangkit, makin kuat di dalam Tuhan. Apalagi di dalam memberitakan kebenaran. Membagikan hidup bagi orang yang tak mengenalnya. Inilah tujuannya Tuhan. Untuk kita masuk dan menjadi saksinya. Punya tujuan bahwa setiap kita siap menjadi saksinya. Saudaraku, hanya dengan turunnya Roh Kudus bagi kita sekalian, itulah yang memampukan, itulah yang membuat kehidupan kita makin hari makin meninggi, makin meningkat kasih kita kepadanya. Dan makin tahu kita di dalam berjalan, melewati tantangan-tantangan apapun. Makin bisa kita di dalam berperkara atas dunia ini. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang akan diturunkannya bagi kita, Roh Kudus atas setiap orang percaya akan mengangkat derajat kehidupan kita. Meskipun sedang teraniaya di dalam dunia ini, ingat. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan. Jangan pernah berpaling, jangan pernah berpikir. Kalau sudah selesai hidup ini, bereslah semua. Bukan itu Bapak Ibu yang kami kasih. Bukan itu maksud Tuhan.
Tetapi Tuhan menurunkan rohnya atas kita sekalian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang begitu besar. Apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, maka itulah menjadi modal kita. Bersaksilah, beritakanlah kebenaran, nyatakan apa yang benar. Biar setiap orang yang mendengar dapat memperbaiki kelakuannya dari yang jahat menjadi orang yang baik. Itulah kekuatan roh bagi orang yang menerimanya dengan sungguh. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang kami kasihi? Roh Kudus itu memberi kuasa atas kita. Sebab punya sasaran yang luar biasa. Di mana sasarannya itu? Kita baca dulu, saudaraku yang kekasihan Allah Tuhan. Tetap di ayat yang ke-8 yang berbunyi di bagian B yang saya mulai, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah sasaran-sasaran atau wilayah yang akan mendengar kebenaran, mendengar kabar baik. Di mana ujung bumi itu? Kalau kita berpijak atau berada di satu titik, barangkali kita berkata yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Itulah ujung bumi. Saudaraku yang kekasih nama Tuhan, berada di daerah, di provinsi Jambi yang Tuhan tempatkan. Jikalau kita menganggap ini daerah sebagai tanah Kanaan bagi orang percaya, maka lakukanlah. Bersaksilah. Terutama kota Jambi menjadi sasaran kita yang paling utama. Karena kita berdiam di kota Jambi, berdiam diri di daerah Jambi, di provinsi Jambi. Kebenaran di kota baru. Bapak Ibu yang kami kasihi, meskipun daerah ini, kota Jambi lebih kecil dibanding kota-kota lainnya, tetapi ini adalah yang dimaksud ujung bumi. Yang akan kita beritakan kebenaran, yang akan kita sampaikan siapa Tuhan, siapa Yesus. Peliharalah, siapkanlah hatimu, siapkan dirimu untuk terima Roh Kudus turun atasmu yang membuat kehidupanmu menjadi orang benar. Dan kebenaran itu yang memerdekakanmu. Meskipun begitu banyak tantangan, seolah-olah tidak mungkin. Tapi ingat, di dalam Tuhan segalanya bisa jadi mungkin. Kalau Roh Tuhan turun atasmu. Para pelayan kami panggilkan ke depan untuk kita mengakhirinya dengan baik. Bagimu Bapak Ibu yang kami kasihi, bagaimana bisa aku menjadi seorang saksi? Barangkali itu ada dalam pikiran hari Pentakosta yang telah kita lalui. Adalah waktunya yang kita peringati. Cara Tuhan untuk menurunkan rohnya. Sebab Tuhan telah terangkat. Hari ini pun Tuhan akan turun padamu. Rohnya menyertaimu. Aku rindu Tuhan. Aku mau supaya hal itu terjadi.
Sebab ketika Roh Kudusnya turun atasmu, yang membuat kehidupanmu menjadi seperti manusia lain, yang ketika berdoa atas orang sakit sembuh. Berkata kepada orang lumpuh, engkau berjalan, maka dia akan berjalan. Berkata kepada orang yang tidak mendengar, bagi orang tuli, maka dia akan mendengar. Sebab ada kuasa yang turun padamu. Hari ini aku mau mendapatkannya Tuhan. Bekerjalah dalam hidupku. Bagimu yang telah siap, bagimu yang mau melakukan pekerjaan Tuhan lebih besar daripada apa yang telah Anda lihat. Ini waktunya. Makin besar, makin kuat, makin hebat, makin dahsyat di hadapan Tuhan. Hari ini terima dia. Terima Roh Kudus turun atasmu. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Bagimu yang mau menerima Roh Kudus turun atasmu, taruh kananmu di dadamu. Tangan kananmu di dadamu. Bagi engkau yang rindu Rohnya menyatu denganmu, tinggal di dalam hidupmu, di mana kita sama-sama menerima urapannya. Berkatalah dan nyanyikanlah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat Tuhan curahkanlah, Tuhan curahkanlah. Oh, rapilah, urapilah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagimu yang rindu dikuasai oleh Rohnya, Tuhan ada padamu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan Tuhan, mereka yang siap, turun urapannya. Dia menguasai hidup, dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah, haleluya. Oh, bagimu yang rindu didoakan, biar nyata kuasa Roh Kudus. Engkau maju ke depan. Kami siap mendoakanmu, kami siap menuntunmu. Bagimu yang rindu, Roh Kudus menyertai, Roh Kudus dicurahkan atasmu. Engkau maju ke depan. Mari Bapak Ibu maju ke depan, biar dinyatakan kuasanya. Oleh darahnya yang kudus akan menyertai, hidupmu akan diubahkan. Jangan ragu dengan kebenarannya. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Rohnya menyertai, Rohnya menyertai, dalam nama Yesus, Rohnya menyertai, dalam nama Yesus. Yesus Kristus, kami perkatakan Engkau dapat berjalan dalam nama Yesus Kristus.
roh pengikat, roh maut, Roh Kudus, Roh Kudus mengubahkan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Diberkatinya engkau, rohnya ada padamu. Berjalanlah, beritakan Injil, menjadi kekuatan atas hidup. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, turun Roh Kudus ke atasmu. Dia menguasai engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus kekuatan atasmu, yang akan memimpin engkau, mengangkat, membuat kehidupan menjadi orang berat dan siap dalam melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh darah Yesus Kristus, Dia ada bersamamu selalu. Engkau kuat di dalam hidupmu, akan diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Tuhan ada padamu, Roh Tuhan ada padamu. Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih kami. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory. Glory. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya Tuhan. Tuhan akan berkarya atas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, pujilah namamu kekal selama-lamanya. Pekerjaanmu yang kami yakini dapat mengubahkan segalanya. Nyata dan terjadilah. Kami yang rindu urapanmu, urapilah, bagi kami semuanya akan diberkati dalam nama Yesus. Roh Kudusmu selalu ada dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami rindu. Oh ya Tuhan. Dia akan melihat kuasa-Mu dicurahkan di dalam nama Yesus. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat. Oh, haleluya. Yesus.
Glory Tuhan. Terpujilah namamu. Mulia Engkau. Namamu dahsyat. Kuasamu nyata. Membuat kehidupan kami makin bertumbuh dan berdiam di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya. Terima kasih bagimu yang telah didoakan. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang yang siap dalam menghadapi segala tantangan. Jangan gentar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lawatanmu hari ini yang membuat kehidupan kami makin kuat, makin tangguh dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua percaya sama-sama berkata, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia. Terima kasih. Kami serahkan pada hamba. Haleluya. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat hambanya Bapak Luas. Biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mari kita dengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut.
Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adakah di tempat ini yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Saya undang untuk berdiri. Haleluya. Kami segenap GBI mengucapkan selamat bergabung di ibadah GBI Kota Baru. Adapun jadwal kita, ibadah pertama jam 7, ibadah kedua jam 10, ibadah ketiga jam 4:30. Yang berikutnya, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, kami undang untuk maju ke depan. Yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Ada lagi Bapak Ibu? Ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Baik, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita kepada Ibu Mary. Bapa dalam sorga, hamba serahkan Ibu Mary dalam tangan-Mu. Bapa, saat ini dia tidak bersama dengan suaminya, yang saat ini suaminya dalam keadaan sakit. Dia berulang tahun pernikahan, Kau memberkati Tuhan. Kami percaya kasih kuasa-Mu melimpah atas dia. Jadikan dia istri yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan, dan berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Bapa, karena kami tahu perempuan yang bijak, perempuan yang hebat, perempuan yang baik, yang membangun rumah tangganya dengan tangannya sendiri, karena dia hidup takut akan Allah. Terima kasih Bapa, terima berkat Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kami sudah disirami oleh firman Tuhan. Di saat Roh Kudus-Mu turun, kami punya tujuan supaya kami bertobat, diubahkan. Dan kami mempunyai sasaran supaya kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Lewat perkataan, lewat karakter, sikap hati kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu meneguhkan, menguatkan di dalam setiap kehidupan kami yang sungguh-sungguh dibaharui oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan ya Bapa yang baik. Berkati keluarga istri, anak dan menantunya besar, keluarga besarnya Tuhan yang Kau memberkati. Berkati hamba-Mu dimanapun melayani. Biarlah terus berkat-Mu dan terus pengurapan-Mu bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat gembala sidang kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati Tuhan gembala kami ini. Pakai dengan luar biasa, berkati istri dan anaknya. Beserta Ibu Yeni sekeluarga kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah terus Engkau memakai keluarga ini menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa Bapa yang baik. Buat gembala pembina kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati Bapa, mengurapi sehingga hamba-Mu ini menjadi berkat buat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Khususnya Tuhan, para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Lasni Ibu Uliana
ibu rohani. Tuhan, kami menyerukan dari tempat ini, Engkau menjamah dan mencabut Tuhan seluruh penyakit yang ada diderita oleh mereka. Dan kami perkatakan Tuhan, dengan kuasa firman Tuhan, mereka disembuhkan, mereka akan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat kesembuhan mereka mempunyai kesaksian yang luar biasa. Dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Bapa yang baik. Dan kami merindukan Tuhan, kami bukan sekedar hanya datang, duduk dan pulang, tetapi kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, supaya ikut ambil bagian dalam pelayanan, supaya kami sama-sama bertumbuh menerima lawatan Tuhan dan tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh para pelayan pada siang hari yang indah ini. Sekecil apapun para pelayanan kami Tuhan, mari Tuhan Engkau campur tangan, urapi kami. Di dalam kekurangan kelemahan kami, ampuni kami Bapa yang baik. Supaya ada perkenan-Mu di dalam setiap pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami bersyukur dan berdoa ada di kota Jambi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di kota Jambi, supaya kota Jambi terus ada damai sejahtera dan sukacita. Kami dapat beribadah dengan tenang Tuhan dan damai. Bapa yang baik, berkati Indonesia, curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan buat Indonesia. Terima kasih kepemimpinan Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu dan lebih lagi Tuhan, sehingga menjadi berkat buat Indonesia. Siapapun yang menjadi pengganti hamba-Mu ini, biarlah Tuhan mereka lebih dekat kepada Tuhan dan kepemimpinannya Tuhan. Dari presiden jajaran sampai terendah sekalipun, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga kami mau berdoa buat bangsa Israel dan kota Yerusalem. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu yang ada di bangsa ini hari ke hari dipulihkan dan lebih takut akan Tuhan. Dan lewat bangsa ini banyak bangsa-bangsa lain akan diberkati dengan luar biasa. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, memberkati para penginjil dimanapun berada. Tuhan, berikan kemampuan pengurapan, hikmat yang daripada-Mu sendiri, supaya ke seluruh ujung bumi dapat dikabarkan kabar baik. Berkati mereka, berkati keluarga yang ditinggalkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, buat program gereja ini, di mana kami akan membuka Tuhan sekolah misi. Tuhan, Engkau campur tangan. Segala kebutuhan apapun yang kami perlukan dan jiwa-jiwa yang haus, Tuhan Engkau mengirim. Dan para dosennya Tuhan Engkau sudah mempersiapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami mau membuka Tuhan SMK. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Lewat pemuridan ini kami dikuatkan dan kami lebih tertanam dan tertanam lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang mempunyai kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Umat Tuhan, mari kita angkat tangan menerima berkat. Bagi jemaat Tuhan yang telah menyiapkan hati, menyediakan hati atas rohnya yang hidup, maka berkat ini akan turun dan memberkati kita sekalian. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau yang masuk, diberkati juga engkau yang akan keluar. Diberkati pekerjaanmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, usaha pekerjaan tanganmu dibuatnya bertumbuh dan berhasil. Maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, dan akan tetap naik bukan turun. Sebab rohnya menyertai hari ini kekal untuk selama-lamanya.
Saudaraku yang kekasih nama Tuhan, bawalah pulang berkat ini, berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya sama-sama berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati kau dan sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.